Ada tidur mon. RT payah. RT apa dan? Waalaikumsalam. Ada yang ngajak tahlilan, dua-dua cuman orang yang gini. Di mana? Salam. Salam. Nanti yang belakang bisa ngisok yang belakang. Baru dibuka Fatihah. Belum Tetangganya baru ketemu lagi. lipat ya aja Bang. Belum ditutup. Oh, bobo. Pak, mau lagi baru. Mau lagi. Coba tuh. Coba. Iya, Pak. Dunia sempit, ketemu lagi. Ini belakang ini. Pak ini, Pak. Sama sih itu, Partran si meja bulat. Dwi ke rumah ini tadi. Urut. Pedas. Biar bengkak. Ya, kita lanjut. Jadi kita bahas yang pertama yaitu mengenai halal bihalal yang sesuai dengan rencana insya Allah kita akan selenggarakan di tanggal 27 Juni 2024 Sabtu malam Minggu sekaligus pembukaan pengajian rutin di pondok kita ini ya. Jadi anggaran yang kita dapat ini sampai sehari ini saya hitung 1.700.000 rupiah ya. Jadi nanti kita bahas bagaimana teknik dengan 1.700.000 rupiah untuk seksi konsumsinya dan acara yang lain ya. Adapun untuk acaranya ini tadi sudah sepakati kita bareng sama Pak Kiai. Yang pertama nanti sebagai MC-nya mohon untuk Ustaz Abis Magari untuk menjadi MC. Nanti ada acara qasidahan dan maulid Nabi insya Allah akan dipandu oleh ibu-ibu ya posisinya. Nanti setelah itu nanti minta tolong Pak Saada untuk Qori ya, untuk Qori begitu siap datang aja. Terus nanti ada sambutan dari Ketua Umum Pak Ustadz Irwan dan mungkin nanti ada sambutan ke Desensi Dakwah ada Ustadz Lukman untuk sambutannya ya. Terus nanti tausiah isinya Pak Kiai dan Ramatama atau nanti salam-salaman Pak Kiai ya. Pak Kiai itu Ramatama posisinya ya menjadi pendekat. Adapun untuk teknik dari konsumsinya ya nanti Pak ya Hasan ya sama Pak Bendahara untuk bisa mengolah lah ya, sepertinya biasa saja yang penting yang nampaknya seperti itu Yang ada teman yang penting ada sedikit yang ngopi ya. Dan kami mohon untuk Om Pai dan untuk bisa membuat banner yang umum saja yang bisa insya Allah kita pakai yang nanti yang sesuai lah nanti kita posisinya Ini mah tanggal 8. ya gitu kalau posisinya bikin undangan seperti biasa ya, nanti di share juga sama ya intinya kan ingin memberitahukan kepada wali santri juga sama dari pengajian yang ada di sini untuk bahwa kita memulai pengajian lagi setelah vakum di bulan suci Ramadan. Mungkin itu mungkin ada pertanyaan atau yang lain silakan mengenai halal bihalal dari Pak Yayat atau ya Pak Kiai atau siapa ya nanti tekniknya seperti kita bahas tentang halal bihalal dulu ya silakan atau Pak Kiai ada yang lebih Sulman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sama ketua udah dipaparin ya, sebenarnya sih udah komprehensif ya, udah menyeluruh lah ya Pak Yat ya, udah cukup detail, udah kena lah pokok dan sasarannya. Cuman mungkin
perlu dipertegas lagi Pak Yusuf ya, ini karena menyangkut anggaran mungkin ya, kan kita sih pengennya acara agak sedikit berbeda dengan pengajian-pengajian biasa, karena ini pertama halal bihalal dan juga pembukaan pengajian biasa, tentunya pengennya lebih berbeda dari pengajian-pengajian biasa mungkin gitu ya. Nah, tentunya dalam hal itu ya perlu sekali mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan acara tersebut ya. Kalau pengen acaranya lebih spesial lah begitu ya. Nah, di sini mungkin harus ada pembagian tugas yang benar-benar terstruktur ya. Dan nantinya bisa dipakai sebenarnya di berbagai macam event gitu. Jadi udah nggak kaku lagi lah kita ini. Ya, pertama susun konsepnya mau seperti apa dan bagaimana bentuk acaranya. Sebenarnya tadi sih udah jelas lah seperti itu, susunan acaranya emang nggak jauh dari biasanya Pak ya. Nah itu. Yang kedua mungkin untuk masalah anggaran. Nah ini karena anggaran kan ngikutin bagaimana konsep acara mau dibuat kan seperti itu ya. Nah daya jangkaunya itu tergantung dari sasarannya juga. Apakah sasarannya itu cuman jamaah bapak-bapak saja, atau di situ ada sasarannya itu ibu-ibu, atau mungkin ada jamaah luar yang akan kita undang. Nah itu terkait penting dengan masalah anggaran. Nah, tinggal sekarang mungkin anggaran tadi ada berapa ya itu? 1,7. Nah, perlu enggak nih ini nih? Perlu atau enggaknya untuk mendongkrak anggaran? Kira-kira jadi pertimbangan ya. Kita share ke grup umum karena ini baru di pengurus kan ya? Benar. Nah, lihat gimana nih? Kalau kita pengen acaranya lebih lebih menarik, bahkan menu mungkin temen ngopinya agak sedikit berbeda. Perlu atau tidaknya kita share ke jamaah umum gitu kira-kira. Dan mungkin sebagai bahan pertimbangan juga ya, kita juga dalam menyampaikan sesuatu itu harus ada pertimbangan ya. Takutnya mungkin ya ini ada hauf dan roja yang dipakai di sini begitu. Ini kan biasanya habis lebarannya agak sedikit ini mungkinnya terkuras lah ya masalah ekonomi. Yang penting meskipun terkuras masalah ekonomi, tapi semangat justru harus lebih bergairah lagi gitu Pak Yusuf ya, lebih bergairah lagi. Tapi saya mungkin ngajuin seperti itu aja Pak Yusuf tuh, perlu atau tidaknya anggaran di share ke teman-teman yang lain yang ada di grup itu. Ya mungkin ini suudon saya aja ya, mudah-mudahan salah nih. Wah ini baru aja ngaji udah anggaran, baru aja ngaji udah anggaran. Tapi bagi para muhibin sejati sih nggak ada masalah seperti itu ya. Insya Allah nggak ada, sama saya khusnudan ke arah seperti itu. Itulah kalau pengen mungkin anggaran seadanya aja ya, yang penting kita ngumpul gitu. Tapi sasarannya lebih banyak, mau ngelibatin ibu-ibu atau jamaah lain, atau mau ngundang mungkin yang biasa Pak Kiai ke mana tempat ngajar. Nah itu mungkin perlu dipikirkan juga gitu Pak Yusuf. Nanti boleh Pak Yusuf ngambil keputusan, untuk Pak Kiai ngambil keputusan. Nah sejauh ini kan masih ada, kalau kita ambil peta ya, ke acara itu masih ada waktu sekitar 1 minggu lah ya. Masih ada waktu 1 minggu lah, mungkin kalau kita mau terus ngumpulin dana lagi ya masih ada waktu lah, kita sampai seberapa jauh lah mungkin pendapatan akan kita dapatkan. Dan nantilah mungkin tugasnya konsumsi sama bendahara lah nanti gimana enaknya gitu ya. Nah itu mungkin Pak Yayat ya. Terus tadi masalah anggaran kedua, kalau untuk peralatan di sini sudah aman lah ya, perlengkapan. Terus masalah konsumsi juga udah nanti diolah lah sesuai dengan anggaran yang ada. Nah terkait masalah sasaran, artinya mau melibatkan jamaah mana saja gitu, apakah selang nangka mungkin perlu atau tidaknya, tentunya perlu informasi ya. Itu artinya perlu informasi itu membuat semacam promosi yang menarik, atau bukan promosi lah kayak marketingnya, jadi semacam pemberitahuan bahwa di sini akan mengadakan halal bihalal gitu. Ya, itu aja mungkin Pak Yusuf ya. Jadi poin-poin yang perlu atau tidak perlunya nanti boleh Pak Ketua simpulkan. Tapi kalau saya pengen sih acara pertama diiringi dengan halal bihalal, tentunya pengen sesuatu ini lebih berbeda dari event-event ngaji biasa. Maaf sama aja ya, ngaji biasa itu dalam artian ya rutinan seperti itu, karena ini eventnya
pertama kali pembukaan, sekaligus halal bihalal tentunya pengennya lebih wah lagi, lebih meriah lagi, lebih menjangkau ke seluruh jamaah. Itu intinya itu. Tapi mungkin nanti bisa diukur dengan kemampuan. Kalau berbicara masalah konsumsi sih mungkin jamaah juga nggak terlalu apa ya, kalau kita ada kesadaran intinya pengen kita ini silaturahmi lebih kuat lagi, lebih apa, lebih Guyup. ini lagi lah semuanya. Itu mungkin Pak Yusuf lah sedikit poin-poin yang perlu dipertimbangkan gitu. Silakan yang lain itu. Pak Yayat. Enggak, silakan yang lain. Oke. Kalau dari saya sih seperti apa yang disampaikan Bang Lukman, yang jadi fokus utama sih di budget ya. Gimana pun itu ya menjadi apa pokok banget sebenarnya. Tinggal karena terlihat di apa kita coba kemarin di pengurus itu kan dari 40 pengurus itu hanya tertera beberapa Ya, ya. 12. Ya mudah-mudahan sih mereka tidak mencantumkan distributor tadi di hariannya sih tetap gitu kan harapannya kayak gitu. Cuma kalau dilihat dari nominal yang udah masuk dan list teman-teman pengurus yang untuk mencantumkan nama ternyata masih minim dari anggaran yang kita besar. Tinggal itu nanti kalau emang cakupannya kita mengundang lebih banyak ya berarti ya mau kita harus share ke grup itu. Ada harapannya ya seperti yang udah sih gitu kan. Ya, terlepas dari yang sebaran atau enggak gitu ya. Ya pasti sebagian sih ke kuras nanti intinya sampai dengan H-min berapa kita dapatnya berapa gitu aja. Itu. Nah, berarti sampai situ. Ini konsumsi tentu. Nggak apa-apa, cuma mungkin bahasanya aja gini ya. Jadi menghindari karena istilah kita antara hob dan roja kan. Jadi gini, jadi bagi untuk bisa di grup itu, bagi saudara-saudara yang ingin menginfakkan sebagian harusnya untuk kegiatan itu dipersilahkan gitu aja Pak. Jadi kesannya jangan memaksa tapi ditawarkan. Iya. Jadi main bahasa aja. Iya. Terus kalau bisa mungkin mohon maaf Pak Kiai, kalau seandainya boleh saya usul gitu, untuk target jangan dicantumin aja lah Pak Yusuf. Nggak usah. Ya. Target Jangan kemarin. kita butuh sekian untuk ini itu boros. Nggak, untuk yang umum maksudnya gitu aja bagi saudara-saudara ingin menginfakkan sebenarnya untuk kegiatan tersebut. Ya dipersilahkan aja untuk hubungin bendahara siapa misalnya. Nah, itu aja lah, saya lebih elegan kayaknya itu. Biar menambah-nambah yang ini karena ya pastilah jamaah juga kan belum tahu itu. Yang jelas nanti ditambahnya yang jelas mohon kehadirannya itu yang penting kan. Ya jadi ada yang poin pentingnya bukan masalah dana untuk umum ini kan, tapi poin adalah kehadirannya. Tapi di awal ini tuh Pak, bagi saudara-saudara yang ingin menginfakkan hartanya untuk membantu kegiatan halal bihalal, silakan hubungi ke bendahara. Terus di bawahnya di penekanan adalah kehadirannya itu lebih ditekankan. Oke, jadi kita putuskan memang ini kan mengawali kita coba dengan pengurus waktu rapat pertama mencari dana tersebut. Ternyata kan hari ini kita mendapatkannya seperti ini. Belum separuh. Jadi kita coba. Kita enggak yang namanya kita masih belajar Kak. Itu apa belum tanya berapa Pak? Belajar kita udah sering. Iya. Anggaran itu berapa? Iya biasanya sih udah tahu Pak. Udah apa ya? Udah tahu. Paham. Tagih aja biasanya 300-400. Ya, pokoknya itu bahasa kita jangan ada yang merasa terbebani dengan Nah, ya, udah. Jadi memang segala sesuatu acara baik di pondok di penapun ya kalau mengundang orang banyak ini kan nama baik kita juga karena tamu yang kita kasih. Harusnya kita pengennya sih wah gitu, memuaskan gitu. Sama waktu kejadian yang saya juga kagak enak juga tuh. Waktu kita acara pagi-pagi itu banyak, kita bikin acara sampai malam, ternyata itu kedodoran juga dananya, biayanya semua itu kok gitu. Pengennya kok ternyata kan ya itulah kadang-kadang kita jadi malu bersama jadinya. Karena memang kita tahu posisi apa namanya kita punya kekuatannya seperti ini,
gitu. Akhirnya ya orangnya banyak, alhamdulillah. Cuman kadang-kadang ya ada tetap nggak kita gini aja Pak, artinya kita estimasi dari ya tetap nanti di tempat yang ajar kan diundang kita undang. Ibu-ibu juga memang pasti dilibatkan ya, karena yang isi acara pelajaran juga ibu. Walaupun mungkin acara malam itu nggak semua ibu-ibu yang ngaji siang bisa ikut. Terus tadi kan ketua ini keluarga, bagi misalkan Alfan ngajak istri boleh, Pak Iya, istri boleh. Karena ini acara keluarga besar rumah. Ya. Nah kita estimasi perkiraan jamaah yang hadir itu sama santri ditambah wali murid juga saya yakin nggak semuanya karena kehidupan masing-masing. Nah kita estimasi ya minimal itu kita estimasi aja Pak kurang lebih 100 orang. 100 orang. Nah jadi kan kurangnya lebih gampang. Nah, itu udah sama bapak-bapak, ibu-ibu, santri, termasuk jamaah yang menghadiri. Saya estimasi 100 orang. 100 lah ya. Dari Pak Yuban juga mungkin banyak yang hadir kan. Ada aja kan udah tanya tak. Oh gitu. Kapan ngaji Pak lama banget ini. Berarti informasi infak dan sedekahnya boleh dengan barang ya Pak? Iya boleh. Ya Pak nanti. Iya mau bantu apa saja mau infakkan. Tidak hanya secara suara. Itu nggak usah disampaikan, infak sodako aja. Iya, bagi yang ingin mau infak sodakonya, mau ngasih aqua, mau ngasih. Ntar ayat lah biasa lebih luas lebih Iya. Ya, sering bikin dulu. Semangat ada retorika itu penting. Kita butuh minta tapi jangan edeng banget gitu. Ya. Gitu. Tapi enggak itu kan buat kegiatan dakwah juga buat amal soleh juga. Terus ya mohon maaf ya, jadi untuk acara halal bihalal itu nanti tadi udah diputuskan untuk pakai baju baru. Baju baru. Ya, yang punya baju baru. Pada baju baru. Kayaknya kemarin pada beli baju baru. Enggak, kalau Om Bay mau istri baru Pak. Alhamdulillah. Nikah lagi. Bisa ayo. Ikut obrolan semalam. Bingung ini yang nomor 2 apa nomor 3? Tiga tahu semua ini. Nanti pembagian tugas kan ada berarti menerima tamu tadi. Ya. Kan ada yang udah kita bersama. Seperti jadi Alukman tadi berarti nanti untuk masakan yang anak lah kita berarti kan anak-anak yang biasa di dapur lah ya. Ya. Terus ya paling terima tamu yang ada di standby itu nanti. Cuman mungkin Sabtu berarti nanti itu. pembagian perempuan dan lakinya aja Ahwan itu ya nanti di posisinya agar ya, nanti bisa kan nggak kasih tempat aja lah. Kayak kemarin acara milad kita kasih posisinya dengan tugasnya. Kayak milad aja di pikiran sekian yang datang banyak. Iya. Tapi kalau ini sih Minona masih letih, masih capek. Ya saya estimasi 100 orang. Nah, bagian ini paling terpenting Pak Yusuf ya untuk intinya masih ya di dakwah itu tidak dipungkiri ya masalah biaya itu memang pokok. Tapi kembali lagi ke masing-masing lah ya, artinya untuk urusan makanan kan bisa dijadikan hal nomor sekian. Iya. Nah, tapi dengan hal itu ya intinya bagaimana caranya lah jadi panitia ini menjangkau target sasaran kepesertaan itu bisa pada hadir. Dari sini diperlukan artinya bikin semacam informasi yang jelas, entah itu lewat surat, entah itu lewat sharing WA seperti itu ya. Pokoknya udah share dari sekarang ini waktu 7 hari lagi. Begitu, entah itu bikin pamflet atau apa, lah kreasi dan seni ada di situ. Seperti kemarin supaya terjangkau gitu Pak Yusuf. Dari sekarang mungkin udah harus ibaratnya menggaungkan, mempromosikan bahasanya kalau bahasa marketing itu intinya ya di situ. Kalau untuk saya udah banyak di sini, itu mau urusan bahasan terserah mau kasih makan apa ya berbanyak. Gitu tuh. Ya, nanti Om Pai ya tolong buatin sama kayak susunan acaranya nanti ya pertama ibu-ibu tadi untuk tampilan prosedurnya, lalu MC-nya nanti langsung dibuka dengan mungkin kita mulai jam 8 kali acara itu. Jam 8 ya kita mulai jam 8. Ya. Jam 8 untuk ibu-ibu itu nanti satu atau dua lagu nanti masuk Ustadz Ajis yang membuka. Setelah itu nanti pengajian dari tak ada itu ada Quran, baca Quran. Sambutan mah cukup satu lah, Pak Ustadz Irwan juga kayaknya udah mewakili seluruh khusus ya. Tapi Pak pengennya Ustadz Irwan itu untuk global, tapi untuk terima kasih kebahagiaan, terima kasih ya kita boleh. Posisinya itu aja. Nanti kalau Ustadz Irwan bisa menyampaikan ini ya, kayak kalau dari kegiatan dia kan mengucapkan terima kasih yang sudah membantu kegiatan itu untuk hadiran. Kalau Ustadz Irwan nanti saya suruh tadi menyampaikan 2 hal program kita, satu kewakapan, kedua untuk bagi yang kurban kan sudah mepet nih.
benar nih ini kurban. Pak Yusuf tugas. Iya. Kan emang sudah Iya. sudah jadi kegiatan rutin juga Ah, kurban gitu. Ya nanti Ya mungkin nanti tanya ke Mas Saton yang sudah masuk anggaran, kalau saya kurang lebih 6-7 jutaan itu dana kurban. ya. Tidak. Nah itu agak di-share, Ya. agak disampaikan. Ya, kan tadi Terus bagi yang mau ikut kurban juga masih, Pak, iya posisinya. kalau 2 sapi sih kayaknya mah iya pasti. Tapi Kalau baru 1 kan 3 lagi. jadi setelah sambutan lalu Maulid Nabi, setelah itu Nabi terus Pak Kiai doa, langsung kita salaman terus langsung acara ramah tamanya. Nah, ramah tamanya ini kita pakai makan. Iya, kemungkinan kalau Komandan Ibu Ketua sih pengennya makan sebenarnya salah satu. Ya cuma kalau untuk ibu-ibu juga kalau malam mah nggak begitu, ya makanan nggak begitu ini loh Pak. Kalau kita makan pakai itu apa? Kalau bapak pakai nafas tetap. Kalau bapak pakai itu, mungkin ibu nanti itu juga mungkin sebagian kalau yang itu kan pulang biasanya nggak langsung makan yang malam, paling hanya sebagian lebih dikirim. Ya kayak habis senam kemarin paling kalau di perkiraan Ibu Ketua begitu. Ya berarti kita bikin tetap apa pas selesai acara. Iya. Tidak seperti kita tamu yang makan enggak, selesai acara aja makan pakai tampan aja begitu. Bapak juga kalau yang Pastinya. itu makan nggak Nanti pakai tetap pakai nampan. tampan aja terus kasihnya. Oke, udah pas ya untuk ini. Untuk halal bihalal ada lagi? Tadi yang acara itu Maulid Nabi, baca Maulidnya itu Ibu semua. enggak, maksudnya setelah Acara setelah haji apa setelah itu sambutan. setelah sambutan. Bukan sambutan sambutan belakangan. Nanti langsung pakai itu. Biasanya Maulid apa kalau Maulid dulu sambutan biasanya udah. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Coba enaknya gimana nih? Enaknya Coba Ngaji lihat dulu, susun Maulid, acara yang baru tahun sambutan yang itu. kemarin tuh coba. Kalau kayak Maulid kayak itu biasanya masuknya ke pracara sih itu sambil nunggu jam. kalau tahun kemarin baca Quran terus sambutan. Terus Sambutan baru apa? Kan mana bapak yang baca Pak, karena ibu-ibu. Iya, Kan ibu. Maulidnya kemarin itu kan Bapak. Enggak Iya. nanti bener itu aja jadi baca Quran, terus baca Maulid. terus baru Sambutan. Iya. Oh, udah. Sambil nunggu ibaratnya sambil nunggu jamaah. Maulid. Atau bisa juga Babe dulu, ibunya kan 2 lagu nih kosidannya. Iya. Dia langsung nyambung Maulid biar lebih cepat ibu lama. Oke. Nah setelah itu baca Quran Pak, Ustaz ada tuh kan. Nah baru sama. Berarti masuknya MC di posisi Posisi pas sebelum sambutan. Ya dari awal dia ngatur dia. Hah? langsung aja. Terserah dia. Ya, terserah. Iya begitu ibu turun, tadi senaik nggak apa-apa ngaji Iya. Quran. Ya, terserah. Iya, iya. Udah Pak Ajis. Ustaz Haji sudah tahu gambarannya besok kan itu harus saja. ya tapi sebelumnya di briefing dulu. Nanti begitu aja, biasa itu aja. Nanti 2 lagu. Ya. Habis itu ntar masuk mau langsung Maulidnya, berarti nanti dia nggak Langsung dia jangan turun naik lagi. Maksudnya ibu itu sekali naik panggung jangan turun naik lagi. Oh, naik terus aja berarti. Nah Oke, ibu-ibu bisa kalau kadang-kadang ibu kan sama bisa baca Maulid makan gitu. Nah itu juga kadang-kadang nanti besokan Senin kan pengajian ngomongin ya. Briefing sama Pak Kiai. Dia mau makannya setelah baca Maulid apa nanti malam, biasa ke malam-malam mau udah nggak pengen gitu ibu-ibu ada. Berarti kalau emang dia mau makan berarti masaknya lebih awal gitu untuk ibu-ibu maksudnya. Kalau bapak bisa. Oke, sudah. Untuk itu Untuk saya target sasaran itu gimana nih? ya seadanya. Kepesertaan. Hah? Apanya? Ya kepesertaan perlu atau tidaknya Hah? ngundang ke majelis taklim di luar sana Iya. Pak Kiai pakai Iya. surat perlu atau enggak gitu Pak Yusuf? Di itu aja nanti di apa? Di itu aja lewat medsos lah. Gitu Iya, aja. Jauh soalnya itu aja. kayak lampu zona nanti Iya, kita ya. pakai medsos aja Pak. Langsung Gitu aja saja. lah ya. Kita Biar langsung lebih tetap MSS saja. Iya. Pastinya. Ya, Kalau acara mau Islam baru kita undang resmi. Iya. Surat kalau ini pakai itu juga. Kan biasanya kalau untuk momen ini mah mungkinnya kalau untuk ngaji rutin mah tanpa dikasih tahu juga Pak ya udah otomatis tuh dan jamaahnya udah otomatis juga. Itu beberapa apa ya? Itu udah dengan kesadaran. Beda itu. Udah emang udah kebutuhan lah itu mah. Cuman ini kan untuk awal Pak Yusuf maksud saya tuh perlu Nanti lewat informasi. Udahlah kalau Ya estimasi 100 orang. siap pasannya saya sudah siap aja nih.
Ntar rutinnya. Hah? Ya, ntar mungkin ngitungnya pas hari-hari ini. Terus kita masuk ke acara agenda yang kedua mengenai akar pengurus. Insya Allah ini tanggal 8 Juni. Itu dulu, sorry Pak Yusuf tuh, step-stepnya tadi tuh takut pada lupa tuh, coba apa saya tuh. Pertama, catat nih notulennya nanti ya. Pertama, tadi itu yang dibahas itu menginformasikan ya seluruh jamaah sepak rumah Ya. untuk ikut berpartisipasi lah. Ya, infak sedekah intinya. Nah itu. Ya. Terus pakai baju. Pakai baju. Sebut lah enggak. Kalau nggak pakai baju, pakai baju. Iya. Ya, pokoknya itu intinya itu posisinya. Terakhirnya terakhir itu ya udah nggak pakai terakhir lah, sama ya pokoknya pesarihannya atau posisinya. Seadanya dapat uangnya nanti urusannya ke Pak Hartono sama Hasan Itu urusannya. apakah mungkin Ya. kalau dapatnya sekian Ya, cukup gitu, lah buat tekniknya masak. aja. Kalau nggak cukup buat masak ya apa yang lebih itu. Itu mah plan A, plan B. Nanti aja. Plan B, plan C. Nah, itu. Oke. Ya, cukup. Biasanya Ya, pun kalau kemarin ini kebanyakan di malamnya Pak, kemarin makannya apa? yang dulu kita acara apa? Yang milad itu kebanyakan di malam makanannya. Iya, Di siang makanya tuh saya nggak ada. Makanya kurang ya. Jadi Tetap kurang juga. lebih di malam, lebih di malam. Ini nanti evaluasi buat Iya. Ya, Kalau kemarin kan nggak ada acara siang, nggak ada siang nggak ada. nggak ada. Itu berarti malam semua. Sama. mana itu? Wah, ada. Nggak ada piring lagi nih. Non, biarin ah. Iya. Ayo. Tempatnya itu ada ya, tempat. Oh, piring. Biarin tuh. Ini piringnya. Ya. Iya. Oh, yang itu nih. Siapa esok? Siapa sih? Amat kok kakak merah kan. Ya. Pokoknya kalau saksi dakwah Pak Yusuf, targetnya bagaimana caranya supaya yang udah biasa ngaji untuk tetap terus ngaji secara istiqomah, dan bagaimana caranya untuk mengajak yang lain yang baru mau kenal sepatu rumah untuk terus lebih bisa mengenal sepatu rumah gitu. Jadi targetnya Kita coba bikin acara yang menarik sehingga orang mau melirik terus dia tertarik. Jadi tetap harus punya strategi, Pak. Strategi itu harus ada.